Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di pagi yang mulia ini, di subuh yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita, dan kali ini saya ingin mengulas dari buku terbaru saya, Gaya Bahasa Majaz dalam Perspektif Al-Qur'an. Kita coba akan bahas dalam waktu 1 jam. Ini penelitiannya lumayan lama, tapi kita akan bahas dalam 1 jam saja insyaallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan tentu kita berdoa semoga Allah berikan selalu kebaikan-kebaikan buat kita, keluarga kita, wabil khusus bangsa Indonesia. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang baru terkena musibah berupa gempa yang berada di Cianjur. Semoga dalam ujiannya ini menaikkan derajat iman dan takwanya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran serta terus berbenah diri. Dan ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita untuk terus berlaku baik, untuk terus tidak ada kesempatan untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk terus zikrullah, ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhanahu wa taala, mengawali kajian ini saya ingin menyampaikan pendapat dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Beliau ini pengarang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa Al-Quran ini atau Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 30 juz. Sekarang sudah berapa juz yang kita hafal? Juz 30 apa? 30 juz? Juz 30? Alhamdulillah. Ada 30 juz, 114 surah. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini ya. 114 surah dan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Lalu ada 88.000 kata. Pernah ngitung? Bismillah, Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kurang lebih kata Al-Imam Al-Qurtubi ada 88.000 kata dan lebih dari 300.000 huruf. Hitung? Enggak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, Rahman Rahim. Berapa? 19. Baru basmalah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, itu pahalanya gede banget. Itu baru bismillah doang. Apalagi kalau kita hatam 300.000 huruf. Baru bismillahirrahmanirrahim saja sudah kita membaca 19 huruf. Yang kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca bukan menghafal. Qara'a, redaksinya man qara'a harfan, satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juz, bukan satu Al-Quran. Tetapi kata Rasul, man qara'a harfan, satu huruf saja kita baca min kitabillah, dari Al-Quran Al-Karim, falahu hasanah, maka sudah bernilai kebaikan. Kebaikannya bentuknya macam-macam. Kita diberikan nikmat oleh Allah, mau duduk di majelis ilmu, ini kebaikan. Allah berikan panjang usia dan dalam ketaatan kepada Allah, ini juga kebaikan. Anak-anak kita sukses, kebaikan. Mau ibadah, kebaikan. Istri yang salehah. Istri atau istri-istri? Istri ya. Ini juga kebaikan. Allah, Masya Allah. Ini diantara kita yang paling senior siapa ini? Kayaknya masih usia 17 tahun ke atas semua ini. Ke atasnya banyak ya. Ada yang 60, 70 tahun masih bisa sholat, masih bisa berjamaah. Ini kebaikan, ikhwah. Subhanallah. Bisa jadi kebaikan itu adalah karena kita rajin membaca Quran. Ya, maka saya sering mengatakan dalam majelis-majelis, terapi yang terbaik adalah terapi Al-Quran. Betapa banyak faktor ilmiah, betapa banyak riset-riset, penelitian-penelitian yang menegaskan bahwa kehebatan, kedahsyatan dari Al-Quranul Karim. Maka orang yang baca Quran, ya, membaca dengan bin nazar. Bin nazar itu dengan melihat. Itu mengaktifkan otak. Ini riset hasil penelitian.
mengaktifkan otak dan mencerahkan pandangan, sekaligus memfungsikan secara baik pendengaran kita. Maka baca Quran itu jangan nggak ada suaranya, jangan kencengin. Bismillahirrahmanirrahim, agar antara otak, mulut, pendengaran dan penglihatan menyatu. Masya Allah. Ada yang usianya sudah 70 tahun, tapi ngelihat Quran gak perlu pakai kacamata. Pendengarannya bagus, ngomongnya juga bagus. Maaf, kalau kita terapi orang yang biasa terkena stroke ringan, apalagi kalau stroke belanja itu. Terapinya coba Quran. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa kita harus belajar tahsin? Mana huruf ha, mana huruf ha, mana huruf kha, mana huruf ra, mana huruf jim, mana huruf zai. Wah, luar biasa itu Qurannya. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca, kata Syekh Al-Qurtubi, ada 300.000 lebih huruf. Bayangkan kalau satu huruf itu kebaikan, dan bukan bernilai satu kebaikan. La. Walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Bukan ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf, la. Walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Ketika kita membaca alif lam mim, bukan satu huruf tetapi 3 huruf. Dan kebaikannya itu bernilai 10 kebaikan, berlipat 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Itu 300.000 huruf lebih, 88.000 kata, 114 surah, 30 juz Al-Quran. Itu kebaikan-kebaikan semua. Semuanya pelajaran-pelajaran, semuanya guidance, mengguide kita. Maka kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya Allah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 114 surah, 30 juz Al-Quran, 88.000 kata, 300.000 huruf, itu semuanya memiliki nilai-nilai kemukjizatan. Dari sisi suara enak didengerin, padahal kagak ngerti, nggak pernah bosan itu. Apalagi kalau sholat di Masjidil Haram, masya Allah. Syekh Sudes, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah, senang kita baca, senang kita dengarnya, padahal belum tentu juga kita ngerti. Masya Allah, enak kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak kita dengerin murattal, dengerin Al-Quran, dengerin live, dengerin orang baca, enak kita dengarkan. Itu memiliki nilai kemukjizatan. Belum lagi dari struktur kalimahnya, belum lagi dari struktur prosanya, belum lagi dari sisi syairnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bukan kebetulan ujungnya sin, ujung ayatnya sin, ayat berikutnya sin. Min nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bukan kebetulan, tetapi memang ada nilai-nilai kemukjizatan. Di surah yang lain, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang orang-orang kafir dulu ya terperangah dengan sastra, dengan prosa Al-Quran, yang padahal mereka itu sudah dikenal dengan dua keahlian. Kalau tidak ahli sihir, mereka ahli syair. Maka diperlombakan di mana-mana sastra-sastra. Yang menang sastranya ditempel di dinding Ka'bah. Itu saking berkembangnya, saking mulianya itu. Maka Quran itu turun bahkan lebih hebat dari nilai-nilai sastra, prosa dan puisi yang sudah mereka kembangkan. Masya Allah. Ada huruf muqatta'ah, nun, yasin, fawatihus suwar. Surah-surah pembuka, fawatih. Hamim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Subhanallah. Ini membuat aneh. Yang ahli syair, yang ahli prosa, kok ada nun, kok ada hamim, mereka tak pernah dengar. Bagi yang dapatkan hidayah, terketuk hatinya, kemudian masuk Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu turun secara evolutif, tadrij, lebih kurang 23 tahun. Redaksi Al-Quran itu Allah menggunakan redaksi anzala. Ada yang nazala atau nazzala. Anzala syahrul Ramadan alladzi unzila, atau anzala, unzila, atau di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kalau kita mau bahas, mau kita kupas, luar biasa. Berbeda ketika Allah menggunakan redaksi nazala, berbeda ketika Allah menggunakan redaksi anzala atau unzila atau anzalna. Apa bedanya? Kalau Allah menggunakan redaksi anzala atau unzila atau syahrul Ramadan alladzi unzila, ini berarti bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus fi lauhil mahfuz, dari Allah
ke Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz inilah yang diyakini Al-Quran diturunkan sekaligus. Dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah sampai ke Sama'id Dunya, sampai ke Rasulullah SAW. Inilah yang diyakini Qur'annya turun secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Maka di ayat yang lain Allah menggunakan redaksi nazal. Ya. Jadi luar biasa, satu kata tapi bisa memberikan makna yang berbeda. Rasul mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Buktinya masih ada sampai sekarang di Gua Hiro, di Jabal Nur. Pernah naik ke sana? Belum. Nah, kalau umroh atau haji naik. Oh, itu kalau orang Bangladesh itu biarpun sudah sepuh pakai tongkat naik deh. Kurang lebih 2000 kaki. Kalau naik itu 1 jam. Sekarang sudah ada anak tangganya. Ya. Saya biasanya kalau bawa jamaah jam subuh misalnya jam 4 atau jam 5, jam 3 naik. Jam 3 naik, jadi kelihatan kota Mekah itu indah sekali. Masya Allah ya. Kalau orang Bangladesh, orang-orang India, orang Pakistan, itu bukan hanya Jabal Nur, Gua Hiro yang mereka naiki, tapi Jabal Tur. Jabal Tur itu masya Allah gunungnya begini. Saya belum pernah ke sana Jabal Tur. Yang ketika Nabi 3 hari 3 malam menginap di situ karena dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Oh, itu terjal kalau itu. Nah, kalau Jabal Nur, Gua Hiro itu masih kita bisa usia-usia 50 tahunan juga bisa. Kalau orang Pakistan biarpun usianya sudah sepuh itu, syuyukh itu naik gitu. Karena mengambil napak tilas ya Rasulullah SAW. Nah, 23 tahun itu ya selama di Makkah dan selama di Madinah. Maka periode ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ya. Nah, selama kurun 23 tahun ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kata Allah, sesungguhnya inna anzalna, kami menurunkan, inna anzalna Al-Qur'an Qur'anan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Allah menurunkan Al-Qur'an, yarhamukallah, dengan redaksi bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kenapa Allah menggunakan redaksi Qur'anan Arabiyya? Ada anekdot, ini anekdot. Kalau ini masuknya Betawi atau masuknya Bekasi atau Bogor? Bogor ya. Bogor Betawi. Ya, Bogor Betawi. Ada anekdot. Kalau Quran itu turunnya di Betawi, mungkin redaksinya inna anzalnahu Qur'anan Batawiyan. Kalau di Sunda, inna anzalnahu Qur'anan Sundawiyan. Kalau di Jawa, inna anzalnahu Qur'anan Jawiyan. Ya, Sumatraniyan, orang Sumatera. Orang Madura, orang Bangkal, Madura, Madurian mungkin ya. Tapi bukan itu jawabannya jamaah sekalian, ikhwah. Tetapi Al-Quran menggunakan redaksi bahasa Arab, karena bahasa Arab itu masya Allah satu bahasa Quran, yang kedua bahasa yang memiliki nilai tinggi, maka Al-Quran menggunakan
menggunakan redaksi bahasa Arab. Jadi bukan semata-mata karena nabinya orang Arab, bukan semata karena umat Rasulullah orang Arab. Lah, kalau kita buka kamus nanti coba lihat, namanya Kamus Lisanul Arab. Ibnu Mandur punya karya Lisanul Arab. Lisanul Arab itu enggak banyak jilidnya, 5 jilid tapi kurang lebih segini lah ya. Satu jilidnya ribuan halaman, 5 jilid. Di Kamus Lisanul Arab itu Bapak sekalian dimuliakan Allah, satu kata dalam teks Arab bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengertian lebih dari 10. Itu hebat gitu ya. Apalagi bahasa Al-Quran, apalagi bahasa Al-Quran. Maka semakin kita baca, semakin kita pahami, semakin kita hayati, maka semakin dalam keilmuan kita. Dan tidak akan habis Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ada pengetahuan baru. Baca kita kitab tafsir. Kalau tafsir Indonesia yang populer ada baca tafsir Al-Misbah 15 volume. Ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka, baca. Ada tafsir Kemenak, Kementerian Agama, baca. Ada tafsir Marah Labid karena Syekh Nawawi Al-Bantani 2 jilid, baca. Semakin kita baca, semakin kita pahami, maka semakin banyak, semakin dalam, semakin kita dibuat bodoh. Karena baca lagi tafsir, berbeda lagi. Baca lagi tafsir, ada ilmu lagi. Baca lagi pahami, ada ilmu terus. Saya belum banyak nulis buku, baru 10 judul buku, dan semuanya terkait dengan Al-Quran. Disertasi saya kurang lebih 500 halaman, itu baru membahas satu bahasan tentang munasabah Al-Quran, ketersambungan antara kata, ketersambungan antara huruf, keterkaitan dengan kalimat, keterkaitan ayat, keterkaitan surah. Baru satu bahasan ulumul Quran dari sekian banyak bahasan. Itu saja menghabiskan kurang lebih 500 halaman. Itu rasanya belum ada apa-apanya, belum selesai saya membahas munasabah Al-Quran. Kenapa setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim mengulang dari Bismillahirrahmanirrahim? Itu bukan tanpa maksud Allah menurunkan itu. Dan itu dianggap oleh para ilmuwan barat, oleh para orientalis, Quran ini dianggap tidak sistematis. Quran dianggap mencela-mencela. Saya contohkan, di surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Adam ada? Ada. Di surah lain ada enggak? Ada juga. Kata orientalis, ini Quran kenapa ceritanya tentang Nabi Adam enggak disatuin aja di satu surah? Cerita Isra Mi'raj, ada satu surah namanya surah Bani Israel atau surah Al-Isra, yang berisi tentang Mi'raj, tentang Isra-nya hanya 1 ayat. Selebihnya sudah beda. Bahkan Mi'rajnya di surah yang lain, di surah An-Najm. Ini lagi-lagi kata ilmuwan barat, para pengkaji Quran tetapi non-muslim. Bagaimana mungkin? Jadi jangan kaget itu. Dan karena memang mereka ilmuwan ya, menggunakan metodologinya keren juga. Ada di bidang hadis itu namanya Ajewensing. Itu mengarang satu kamus yang kalau kita mau mencari hadis harus melalui kitab itu, karangan Ajewensing itu. Ya, Masya Allah.
Nah, saya mengkritik dari kritik yang dilakukan oleh para orientalis itu melalui pendekatan munasabah Al-Quran. Jadi kalau ada yang meragukan Al-Quran, kalau kemarin-kemarin itu bahasanya apa itu ya? Menistakan Al-Quran. Gak usah kaget. 14 abad yang lalu itu sudah lebih heboh lagi daripada sekarang. Ada yang menganggap bahwa Quran itu buatan Muhammad gila. Itu biasa. Quran itu tidak otentik. Maka itu 14 abad yang lalu Allah itu sudah menantang dan masih berlaku sampai sekarang. Wong ayatnya ada. Lihat di surah Al-Isra. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل, katakan wahai Muhammad, kalau ada yang meragukan, ngomong wahai Muhammad. Qul, katakan, Inistama'atil insu wal jinnu. Enggak usah ragu, ngomong. Kalau masih ada yang meragukan Al-Quran, kalau ada yang masih menista Al-Quran, silahkan berkumpul kongres, silahkan bentuk stadium general, silahkan buat muktamar yang isinya bukan hanya manusia, kata Allah. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, bila perlu jin sekalian. Oh, tantangannya ini enggak main-main ini. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, kata Allah, silakan datangkan, silakan bertemu, silakan tajammu, silakan kongres, silakan muktamar. Isinya bukan hanya manusia, tetapi jin sekalipun. Untuk apa? Ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. La ya'tuna bimithli, sampai hari ini tidak ada yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Jangankan serupa, mendatangkan 10 surah tidak bisa. Jangankan 10 surah, lihat di surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau masih ada yang meragukan Al-Quran, enggak usah yang semisal dengan Quran, enggak usah yang 10 surah, tetapi datangkan fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surah yang setara dengan Quran. Tidak bisa. Dulu ada Musailamah Al-Kadzdzab, mengaku nabi, bisa membuat Al-Quran. Dia membuat surah Al-Fil. Malfil, wa ma adraka malfil, wa huwa qurtumun tawil. Ya. Al-fil gajah, malfil tahukah gajah? Wa ma adraka malfil, wa huwa qurtumun tawil. Gajah itu belalainya belalainya panjang, telinganya lebar. Itu kayak ngarang anak-anak tuh. Ya mungkin bahasanya bagus, tapi dari sisi isinya tidak bagus. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di beberapa menit ke depan karena syuruk ya. Betapa Quran itu memiliki kemukjizatan, bukan hanya dari sisi isinya, tetapi dari sisi susunannya, dari sisi kosakatanya, dari sisi hampir semua sisi, semuanya memiliki kemukjizatan Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mukjizatnya dari Al-Quran turun sampai hari ini, sampai nanti akhir dari kehidupan ini, masih ada kemukjizatan itu. Maka itu para ulama membagi mukjizat itu terbagi dua. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Hissiyah itu
yang terjadi kepada Nabi dan Rasul, ya, dan hanya umat dan Rasulnya itu saja yang bisa menikmati kemukjizatan itu. Nabiullah Ibrahim, ya, tidak bisa dibakar, hanya membaca qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul, katakan, ya narukuni, wahai api, bardan, dinginlah, wasalaman, dan berikan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim. Bara api, kayu bakar yang sudah disiapkan, lalu kemudian di dalamnya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Membaca itu, jangankan kulitnya menyentuh baju, sehelai bajunya pun, sebenang bajunya pun, sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi mukjizat itu jangan coba diterapkan sekarang, karena itu terjadi kepada Nabi dan Rasul ketika itu saja. Ada bara api, ya, di tempat tertentu ada kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Masuk dia, ya kebakar. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, tongkatnya dipukulkan di bibir pantai, terbelah. Itulah tsunami terbesar, ya. Dilemparkan tongkatnya menjadi ular. Itu terjadi hanya untuk Nabiullah Musa dan umatnya ketika itu saja. Tidak bisa lagi kita meniru seperti Nabiullah Musa. Begitupun dengan mukjizat yang lain. Tapi mukjizat Nabiullah Muhammad berupa Al-Quran, bersifat maknawiyah, dari Al-Quran turun sampai hari ini, sampai akhir dari kehidupan ini, Al-Quran masih memberikan kemukjizatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ada satu kajian yang dari sekian banyak yang mengkaji Al-Quran, ada tentang majaz. Majaz itu adalah maknanya, ya, setiap kata yang maknanya beralih karena satu atau lain hal ke makna yang lain. Itu kalau Ibnu Jinni mengatakan demikian. Majaz itu seakar kata dengan jawaza, memotong. Ada juga yang mengartikan tazawwaja, melewati. Ya. Bagaimana penerapannya? Ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majaz yang gaya bahasa yang sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar yang mengundang kemungkinan makna lain. Ada makna-makna yang lain yang bisa jadi ada di dalam teks Quran itu. Kita contohkan ya Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang tasbih, salah satunya bahasan tentang gaya bahasa Al-Quran, ada tasbih. Tasbih itu berasal dari syabbaha, mengandung arti perumpamaan, mengandung arti perbandingan. Jadi di dalam Al-Quran yang 114 surah tadi, dari 30 juz Al-Quran tadi, bahasa Al-Quran itu membuat perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan manusia. Kita contohkan misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan tentang hari kiamat, maka Allah gambarkan misalnya di surah Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah ini gambaran, ya, perumpamaan atau perbandingan. Allah mengumpamakan Al-Qari'ah
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan seperti gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung seperti bulu yang dihamburkan, atau seperti kapas yang ditiup. Ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada orang siapapun yang tahu persisnya seperti apa hari kiamat itu. Tapi Allah memberikan gambaran. Allah memberikan perumpamaan. Tentu perumpamaan Allah ini disesuaikan dengan konteks masyarakat, pemahaman masyarakat saat itu. Ya, kita lihat bahwa masyarakat Arab yang menjadi sasaran Al-Quran ketika diturunkan Al-Quran ketika itu, orangnya berhati keras, berwatak kaku, ya, berpikiran sempit, yang terkungkung oleh pegunungan. Ya, maka kalau kita ke umroh, ya, gunung-gunung semua, gunungnya gundul, nggak ada itu, bebatuan semua, ya. Kecuali kalau kita ke Taif. Taif itu masya Allah hijau di sana, ya, Bukit Taif. Tapi secara umum watak orang dalam yang gambaran Al-Quran ketika Al-Quran turun, orangnya keras, berwatak kaku, pikirannya sempit, ya, terkungkung oleh pegunungan, padang pasir, gesang, tidak ada tanaman. Ini untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa kehidupan di dunia, ya, yang fana ini Allah gambarkan bahwa hari kiamat itu laksana kupu-kupu yang berterbangan, laksana gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung yang begitu besar, gambarannya seperti gunung yang dihamburkan. Kalau ada perumpamaan begitu, ya, kira-kira ngeri itu orang-orang yang kasar-kasar tadi, ya. Orang-orang yang pikirannya berwatak kaku, orang-orang yang keras kepala, ya. Sehingga dalam keyakinan kita bahwa seorang muslim, ya, tentu hari kiamat itu tidak persis seperti ilustrasi yang ada dalam Al-Quran yang kita baca tadi dalam surah Al-Qari'ah. Tetapi yang bisa kita pahami bahwa peristiwa gaib sering diilustrasikan dengan sesuatu yang konkret, ya, karena konteks masyarakat yang dihadapi Nabi memiliki karakter dan watak yang kaku. Kenapa? Karena memang dari sisi latarnya, ya, hari kiamat disamakan dengan sesuatu yang nampak penglihatan mereka. Apa maksudnya? Dengan maksud mereka bisa membaca sehingga tumbuh keyakinan kuat terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi gambaran Allah ini biar masuk kepada mereka yang hatinya keras. Maka itu juga menjawab dari yang pertama tadi. Kenapa Nabi tidak diturunkan di Indonesia? Kenapa tidak diturunkan di orang Sunda yang halus-halus, kumaha, damang, sae? Kalau begitu, wah itu bisa Masya Allah, ya. Tapi diturunkan Rasulullah SAW di komunitas kaum kafir Quraisy itu yang Masya Allah tadi, dengan kelembutan Rasulullah SAW, dengan adabnya, dengan akhlaknya, subhanallah, dalam waktu yang tidak lama
hanya 23 tahun mereka mayoritas semuanya terislamkan. Bandingkan dengan Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu usianya 90 tahun plus 50 tahun. Jadi 950 tahun. Konon ada riwayat setiap 50 tahun hanya satu pengikutnya. Subhanallah. Jadi kalau 900 tahun berapa itu pengikutnya? Cuma 90. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah datang ya, Rasulullah dari Madinah pengen pulang kampung, dikenal dengan Fathu Makkah dengan 10.000 pasukan ketika itu. Sudah menang Fathu Makkah. Mayoritas sudah muslimnya yang beriman kepada Allahnya. Subhanallah. Kita lihat lagi sifat-sifat penghuni neraka di surah Al-A'raf ayat 179. Allah gambarkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ini gambaran, ayat ini tentang gambaran sifat-sifat penghuni neraka, Bapak sekalian. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kata Allah, kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang model ini diberikan mata tetapi tidak melihat ayat-ayat Allah, digunakan dikasih telinga tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah, ya, dikasih mulut tidak untuk membaca kalimat-kalimatullah. Orang yang begini kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang yang begini modelnya dia diistilahkan seperti binatang ternak, kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi penghuni neraka itu begitu digambarkan oleh Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kita garis bawahi di ayat ini. Allah gambarkan dengan seperti binatang ternak. Apa gaya bahasa di sini? Ya, orang yang kufur nikmat Allah, seperti ya tadi dikaruniai hati tetapi untuk tidak dipergunakan untuk berpikir, berzikir, ya, tetapi malah diberikan penglihatan tetapi tidak menggunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dikaruniai telinga tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka disilahkan dengan bal kal an'ami bal hum adall. Ya, jamaah sekalian, meskipun dia punya panca indera lengkap tetapi tidak punya rasa malu, sering memakan milik orang lain, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka secara sosiologis Allah menamakan mereka dengan binatang ternak. Karena apa? Karena masyarakat Arab pada umumnya mereka memelihara binatang ternak. Jadi perumpamaan
yang Allah buat itu bukan mengada-ngada ya. Binatang ternak ketika itu simbol kekayaan ya, simbol kekayaan. Maka Nabi dari kecil itu sudah menggembala kambing ya. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah diberikan surah Al-An'am, itu luar biasa ya. Al-An'am, binatang ternak. Kenapa? Dengan seringnya mereka melihat binatang ternak, maka akan menjadi mudah untuk mengetahui sifat-sifat buruk dan tidak manusiawinya itu, yang pada akhirnya mereka bisa membandingkan mana orang yang pandai bersyukur, mana yang kufur ya, karena Allah mengibaratkan orang-orang yang model itu dengan kal an'ami balhum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu syuruk ya? Sudah lewat. Ini baru satu ya, dan beberapa ayatnya belum kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini baru tasbih, perumpamaan. Ada sekian banyak gaya bahasa Al-Quran yang nanti kita akan kaji berikutnya ya. Ya mungkin saya kira sampai di situ saja pertemuan kita. Sudah 51 menit saya berbicara, 10 atau 9 menit lagi kalau masih ada tanya jawab atau yang perlu digali atau melengkapi dari apa yang saya sampaikan, kami silahkan. Alhamdulillah dari kajian sudah selesai, maka kita bisa memahaminya untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ji? Oh iya. Baik. Ada yang lain? Masih 8 menit ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, kira-kira resume dari buku Ustaz itu kalau disederhanakan kita bisa menangkap apanya? Satu. Kedua, saya tidak berasal dari latar belakang keagamaan, tidak juga pesantren, tapi minat untuk mengetahui, memaknai dan melaksanakan apa saja. Bagaimana caranya kita, saya 74 tahun, untuk menyempurnakan sisa umur kita ini hingga mencapai apa maksimal yang bisa kita lakukan dengan nomor luas. Insya Allah tadi bilang 80 kata, apapun ini. Lain kan satu kata udah satu disertasi. Itu bisa 80 disertasi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa kita menuju kepada optimalisasi dengan
kemampuan kita pasti ada beda-beda. Nah, tapi bagaimana kita melakukan itu biar bisa kita yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Masalah mujizat pakai mujizat yang kedua belum dijelaskan. Ya. Mujizat pertama yang untuk Nabi dan Rasul, yang kedua apa? Baik. Ya. Cukup? Baik, yang pertama makna bismillah. Masya Allah, ini makna yang sangat luas dan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir di semua surah ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Penjelasannya sudah sebelumnya kita bahas di pertemuan pertama kali, dulu ketika membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita segala aktivitas apapun yang kita kerjakan dahului dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sering mengatakan dengan Bismillahirrahmanirrahim saja, kalau kita maknai dengan benar, kita jalankan dengan benar, tidak mungkin orang mau korupsi. Kalau bismillah, ada nggak mau korupsi? Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyolong Bismillahirrahmanirrahim, itu santri yang kedua. Termasuk tidak mungkin dia pengamal basmalah sementara kita menjadi arogan, sementara kita temperamen, sementara kita tidak ingat kepada Allah. Tidak mungkin pengamal basmalah lalu kemudian kita melakukan maksiat. Tidak mungkin pengamal basmalah sementara hidupnya dia belangsak. Tidak mungkin pengamal basmalah kehidupan duniawinya berantakan. Kenapa? Dari sisi kosakata bismillah dengan nama Allah, maka iqra'nya bismi rabbik. Segala apapun kalau kita awali dengan bismillah, dengan nama Allah, menyebut Allah, tidak mungkin menjadi suami yang tidak perhatian. Tidak mungkin menjadi pimpinan yang sangar, yang sadis. Kenapa? Karena melibatkan Allah selalu dalam semua aktivitasnya. Bismillah. Lalu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu baru bismillah saja itu ya. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allahnya Maha Kasih, Allahnya Maha Sayang, sementara perilaku hamba-hambanya tidak seperti sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maka orang yang Rahman, yang Rahim, seperti dalam gambaran Sayyidah Aisyah ketika ditanya, "Ya Aisyah, akhlak model apa Rasulullah sehingga akhlaknya demikian mulia?" Diludahi, senyum. Dilempari kotoran, senyum, tidak membalas. Akhlak model apa model begini? Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Kalau ingin melihat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, lihatlah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini. Ya, dalam. Dan tutur katanya enggak mau menyakitkan orang. Enggak nyinggung orang, menyenangkan dia ketika bertutur. Geraknya menyenangkan, bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tetapi masyarakatnya.
Jadi kalau dia muslim, mengaku muslim tidak salam, mengaku Islam tapi tidak salam, salam itu artinya perdamaian. Dimanapun muslim, maka dia akan menebar, tidak menebar teror, tidak menebar, jadi bohong itu Islam teroris itu. Karena Islam itu adalah salam, damai, sentosa, menebarkan keselamatan. Bahkan sampai dalam sholat kita, di akhir sholat kita, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri, assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. Baik gitu ya. Lalu yang kedua, makna apa yang bisa kita gali? Satu bahasan yang kita bahas, meskipun banyak ayatnya tadi ya, bahwa di dalam Al-Quran itu betapa banyak ungkapan-ungkapan itu. Ayat Quran tadi saya jelaskan di awal, kurang lebih turun 23 tahun. Itu sesuai dengan konteks kondisi zaman ketika itu. Maka gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan, tadi kan tentang perumpamaan kita ya. Perumpamaan-perumpamaan itu tentu sesuai dengan konteks saat itu. Misalnya menggambarkan surga, Allah gambarkan dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Gambaran surga itu Allah gambarkan, Allah narasikan dengan narasi manusia. Biar apa? Biar memudahkan, oh seperti itu. Sesungguhnya di jannatin tajri min tahtihal anhar, di samping kita ada, samping masjid atau di dalam masjid bahkan ada kolam. Itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang ketika turun Al-Quran, ketika ketika Quran konteks itu turun, saat itu susah air, sehingga gambaran ketika dia melayang menerawang tentang gambaran surga itu, betapa indahnya kalau ada air yang mengalir. Jadi satu di antaranya dari sekian banyak, Al-Quran mengungkapkan gaya bahasanya dengan gaya bahasa perumpamaan sesuai dengan konteksnya. Tadi kal an'ami balhum adall, terhadap orang-orang yang orang-orang yang menghuni neraka. Orang yang menghuni neraka itu dia punya pendengaran tetapi tidak dipergunakan pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, punya penglihatan, punya mulut, punya hati dan seterusnya, tidak untuk menggunakan kebesaran Allah. Orang yang model ini kal an'ami balhum adall, menggambarkan sifat-sifat penghuni neraka. Kenapa Allah gambarkan dengan al-an'am? Karena saat itu konteksnya adalah perumpamaannya, biar antara perumpamaan ayat dengan konteks saat itu nyambung. Karena memang mereka senang menggembala ya. Jadi perumpamaan Allah sama seperti di surah Al-Ghasyiyah itu ya. Hal ataka haditsul Ghasyiyah, terus itu wujuhu yawma idzin khashi'ah, yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth, kal 'ihnil manfush ya, dan seterusnya. Itu gambaran bagaimana itu sesungguhnya konteks saat itu ya. Perumpamaan ya, satu diantaranya adalah perumpamaan atau gambaran Allah tentang gambaran surga, gambaran neraka, dan gambaran-gambaran yang lain. Itu terkait dengan konteks budaya ketika itu ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana bagi yang ya baru mengkaji Quran, bukan sarjana Quran, biar mudah menggapai sekaligus menjawab yang kedua tentang kemukjizatan, tentang perumpamaan sekian banyak. Ya, memang teksnya itu iqra, man qara'a tadi, membaca. Paling tidak kita mulai dari situ.
Membaca dulu, baguskan dulu tajwidnya, bacaannya bagus. Sudah bagus, naik ke kita coba membaca artinya, paham isinya. Sudah paham isinya, kita beranjak ke berikutnya, coba menghafal 1 ayat per hari, gak apa-apa. Bahkan Rasulullah gambarkan surga kita itu bergantung kepada banyak tidaknya hafalan kita. Hadisnya sahih. Jadi tingkatan surga kita kalau hafalan Qur'annya kita banyak, maka setingkat itulah surga kita. Surga itu bertingkat-tingkat. Tapi di emperan surganya pun sudah enak. Ya, itu baru emperannya doang. Jangan sampai juga ngemper di neraka, naudzubillah min dzalik. Tentu berproses ya. Baru menghafalkan, setelah itu kita konsisten mengamalkan satu ayat yang kita baca, yang kita hafal, kita coba amalkan. Insya Allah itu hamalatul Quran. Insya Allah dianggap sebagai ahlullah. Ahlullah ahlul Quran. Kita dianggap sebagai keluarganya Allah. Senang mengkaji Quran, senang mengamalkannya, senang menghafalkannya. Subhanallah, kita diaku sebagai keluarganya Allah. Inilah yang menjadi spirit kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Karena itu Rasul menggambarkan kebaikan yang akan kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yang terakhir, pertanyaan terakhir tentang i'jaz. Ada mukjizat maknawi, ada hissiyah tadi berdasarkan nabi-nabi yang terdahulu. Ada maknawiyah. Maknawiyah itu mukjizat khusus Al-Quran. Mukjizatnya sepanjang masa. Kalau mukjizat hissiyah itu temporal, hanya ketika umat dan nabi itu saja. Tetapi mukjizat maknawiyah adalah mukjizat kepada Rasulullah, kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan mukjizatnya sepanjang masa kita bisa masih dapat mendapatkan mukjizat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat dari 1 jam. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kajian sudah selesai. Baik, kita tutup dengan